Setelah sekian lama tertunda, Senin kemarin Inara Rusli berangkat ke Tanah Suci untuk menunaikan ibadah umroh. Janda Virgon Tambunan itu tidak berangkat sendiri, melainkan bersama ketiga buah hatinya serta ART yang mengasuh anak-anaknya. Seperti inilah kebahagiaan Inara dan anak-anak menjelang naik pesawat yang akan membawa mereka ke Baitullah. Assalamualaikum, halo pemirsa semuanya. Aku sekarang udah ada di airport dan ini udah siap semua barang-barang. Ini lagi sama anak-anak, sekarang kita lagi tinggal cari sarapan aja. Gak mau sarapan. Hari ini total ada 10, 6 koper bagasi, 4, 7 lah, bingung. 7 koper bagasi, 3 koper kabin. Nah, dari 7 itu ada 1 koper yang kosong, memang dikhususin buat oleh-oleh. Oke, pemirsa, sebelum kita berangkat, kita sekarang mau sarapan dulu. Ini juga lagi nyiapin buat anak-anak juga, biar lebih kuat. Kita sarapan dulu ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Gitu. Keinginan untuk umroh sudah ada sejak tahun lalu ketika dirinya masih menjalani proses sidang cerai dengan Virgon. Namun karena banyak tawaran menjadi brand ambassador dan endorsement sejumlah produk, Inara harus menunda keinginannya itu. Di satu sisi, Inara bersyukur lantaran Tuhan memberikan berkah lain di balik kehancuran rumah tangganya bersama Virgon. Secara fisik, alhamdulillah insya Allah siap. Kalau overthinking, iya udah pasti. Karena namanya bawa bocil nih, lihat aja tuh, kayak begini. Kayak anak kembar, bedanya cuma 11 bulan soalnya. Jadi, karena mereka masih lagi aktif-aktifnya ya, jadi masih kepikiran sampai saat ini masih kepikiran nanti pas di Ka'bah. Ketika tawaf dan sa'i nanti khawatirnya ya, takutnya gitu kan, namanya anak lari-larian, aduh jadi overthinking gitu. Oke. Nah, habis ini kita mau langsung gabung aja ke jamaah, pokoknya ikutin terus. Oke pemirsa MNC Media, sekarang aku udah bersama dengan grup aku, jamaah aku. Hai, assalamualaikum. Ya, ketemu lagi kita. Nah, ini gimana nih sebagai owner nih ya, ada nggak sih perasaan deg-degan walaupun udah sering nge-handle jamaah ya? Karena kali ini kan bareng aku nih. Bener, jadi hari ini benar-benar deg-degan banget karena kebetulan emang selain kakak teman-teman aku juga ada yang ikut. Hari sebelum berangkat umroh, Inara dan anak-anak sempat menjalani manasik umroh agar mereka tidak kaget selama menjalani tahapan haji kecil itu. Lalu benarkah Virgon sempat ragu mengizinkan anak-anaknya ikut umroh bersama Inara? Pemirsa MNC Media, sekarang aku udah sama Starla di sini. Aku lagi mau manasik umroh untuk tanggal 17 nanti. Dan di sini persiapannya alhamdulillah sudah berapa persen ya kira-kira ya Kak ya? 80% lah ya, kurang lebihnya ya. Gimana perasaannya? Balik lagi ke rumah Allah. Kuat ya, kuat jalan bisa kuat ya. Jalan ya. Sekali muter ini. Seru sih pastinya kegiatan manasik bareng sama anak-anak karena ini perdana berangkat bareng sama anak. Sebenarnya tahun 2019 sudah pernah berangkat sama Starla sama Ali, cuman karena posisinya Starla juga masih kecil banget, usia 4 tahun, Ali juga masih bayi waktu itu, jadi ya belum begitu berasa bahwa kita nih lagi bawa anak gitu. Kalau sekarang kan Starla udah usia 9 tahun, Ali udah usia 5 tahun, udah bisa diajak ngobrol dan aktif banget anaknya. Jadi berasa banget gitu. Sementara itu, warganet heboh curiga jika Mahalini sudah hamil.
Spekulasi ini terjadi ketika melihat perubahan pada tubuh Mahalini yang terlihat berisi ketika ia hadiri bersama dengan Rizky Febian suaminya di sebuah acara ulang tahun yang pertama Azura, anak kedua Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah. Mahalini yang kala itu mengenakan mini dress pink terlihat ceria serta menunjukkan wajahnya yang terlihat membulat. Dugaan jika Mahalini tengah berbadan dua begitu kental sebab ia disebut-sebut manggung dengan langkah sangat hati-hati. Bahkan ia terlihat aura keibuan ketika menyuapi Azam di acara itu. Sedangkan Sule sejak awal anaknya menikahi Mahalini sudah menaruh harap ingin cucu pertama lelaki, walau firasatnya ia akan mendapat cucu perempuan. Ajam. Lepas dari menebak-nebak soal kehamilan Mahalini, masalah pengesahan atau isbat nikah yang diajukan Rizky Febian dan Mahalini tengah berproses di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Dan untuk pertama kalinya, Iki begitu ia biasa disapa, hadir ditemani tim kuasa hukumnya. Dihadiri media, Iki mengakui dicecar pertanyaan oleh hakim perihal peristiwa pernikahan yang telah dilangsungkan bersama Mahalini. Yang pastinya ditanya perihal rangkaian pernikahan, dan memang kita juga kan melaksanakannya dengan syariat Islam. Jadi hanya pertanyaan yang memang dipertanyakan bahwa memang apakah memang sudah terjadi pernikahan atau tidak. Terus juga karena kan memang hari ini memang rangkaiannya adalah memang membereskan administrasi yang memang sedang mau kita proses gitu. Ketika disinggung soal Iki dan Lini yang sempat pamer buku nikah di momen pernikahannya 10 Mei lalu, suami Mahalini ini sempat terdiam sejenak. Iki pun berusaha menjelaskan pokok permasalahan yang dihadapinya saat ini lagi-lagi terkait administratif. Hanya permasalahannya dari segi buku nikah. Nah, sedangkan kalau dari aku dan Lini kan memang sudah mempercayai semuanya ke pihak WO yang kita pegang. Jadi memang pada dasarnya dari pihak mereka yang bertanggung jawab, dan juga kan ada kakak-kakak yang mengurus hari ini. Sudah cuman seperti itu, Kak. Selain itu, pada sidang yang beragendakan pembuktian prinsipal ini, Iki dan tim kuasa hukum mengaku ingin permasalahan ini cepat selesai, sehingga mereka juga melengkapi berkas seperti surat permohonan dari KUA Setiabudi, bukti foto, mahar, hingga saksi. Sebagai dokumen pendukung syarat dikabulkannya permohonan mereka. Administrasi, jadi sebenarnya karena permasalahan administrasi belum bisa beres, jadi akhirnya diharuskan, ya kita kan sebagai masyarakat yang baik, kita juga harus mengikuti jalur yang benar gitu. Jadi ya alhamdulillahnya hari ini saya diberikan waktu untuk bisa datang ke sini dan menyelesaikan semua perihal administrasi gitu. Ya ya harus satu, saya juga nggak mau kalau kayak gitu mah ya. Jadi doain yang terbaik, semoga proses administrasinya beres, lancar. Mungkin banyak yang tak mengetahui bagaimana keseruan para pemain sinetron Cinta Yasmin di belakang layar. Kekompakan para pemain dan kru tentu saja membuat sinetron ini bertahan dan terus melaju hingga 100 lebih dalam episodenya. Di sela jeda syuting yang padat, mereka tetap kompak mengisi kekosongan sambil bermain TikTok. Maudy Wilhelmina, pemeran Ajeng di sinetron Cinta Yasmin pun tampak ketagihan joget-joget viral.
jeng jeng jam jak jak tung tung ko jeng jam kuy on ya chao rek hai. Sama pemain sih kita seriously benar-benar kompak sih, nggak ada apa-apa, nggak ada konflik. Jadi lingkungan kerja itu sehat lah. Cie, Maudy sepertinya menikmati betul ya joget bareng para pemain lain. Padahal kalau di sinetron, Maudy tampak jutek dan bengis. Tapi kalau udah kumpul dan joget bersama, senyumnya terus mengembang. Pun dengan Dr. Romeo alias Kenny Austin yang tampak malu-malu saat diajak joget TikTok oleh pemain lain. Nggak usah malu-malu, say, jogetin aja. Hihihi. Di tengah keceriaan para pemain, cerita sinetron cinta Yasmin semakin kompleks. Usai Baskara meninggal dunia, banyak peristiwa baru yang muncul. Apalagi kembalinya Pras membuat Ajeng semakin leluasa melancarkan kejahatannya hingga terus mengorek siapa sebenarnya Yasmin. Hingga akhirnya Pras yang mengubah identitas menjadi Galang tak sengaja melihat dokumen Yasmin tertinggal di kantor dan membawanya ke rumah Yasmin sekaligus mengawasi. Tentu saja kehadiran Galang itu membuat Yasmin dibuat bingung, pun dengan Galang yang tampak terkejut ketika melihat dia di rumah Yasmin. Yasmin? Mas Galang kok bisa ada di sini? Kok tahu rumah saya? Aku nanya sama orang kantor alamat rumah kamu. Ini, aku datang ke sini mau mengembalikan berkas kamu yang ketinggalan. Itu Mbak Dia. RT di rumah ini baru aja kerja 2 bulan. Iya, saya baru direkrut sama Mbak Yasmin dari yayasan. Ternyata kalau Yasmin mencoba menutupi identitas aslinya dari Mbak Dia ini. Tentu saja karena menaruh rasa curiga, Yasmin akhirnya berbohong kepada Galang soal identitas Mbak Dia. Semua yang Galang lihat itu langsung dilaporkan kepada Ajeng. Lantas, akankah Ajeng percaya begitu saja? Apa mungkin Yasmin adalah anaknya Yoga dan Ratih yang kita cari-cari? Kalau Yasmin tahu dia adalah anaknya Yoga dan Ratih, dia pasti akan menuntut haknya atas Cakradinata. Yasmin itu pintar. Dia nggak akan mungkin tinggal diam begitu saja kalau dia tahu Cakradinata milik ayahnya. Sampai saat ini sih kayaknya ya masih seperti itu ya, masih kucing-kucingan lah Yasmin dan Ajeng ini. Banyak benang merahnya, cuma masih belum bisa dibuka. Mungkin pelan-pelan. Kalau semuanya dibuka, bisa besok atau lusa udah selesai. Di tengah pengintaian Galang itu, Yasmin dan Romeo secara tak sengaja bertemu dengan saksi palsu kematian Ratih, ibunda Yasmin. Mereka mengejar dan mendesak pria tersebut untuk berkata jujur ihwal siapa yang menyuruhnya untuk memberikan keterangan palsu. Yang membuat Yasmin dan Romeo terkejut adalah nama Prasetyo kembali disebut sebagai orang yang telah memerintahkannya untuk berbohong. Mas yang kemarin ketemu sama saya sama Mas Rangga kan? Kenapa kamu kabur? Kenapa? Kenapa kabur pas habis lihat saya? Enggak, Mbak. Siapa yang orang yang udah bayar kamu? Oke, saya kasih tahu. Yang nyuruh saya Pak Pras. Yang ini bukan orangnya? Iya, Mbak. Ini benar orangnya, Mbak. Semakin banyak konflik, semakin rumit pastinya.
Pemirsa, teka-teki perihal kehamilan Happy Asmara makin terkuak nih. Meski Happy dan Gilga Shahid memang belum terang-terangan perihal kehamilannya, namun keduanya memang sempat nih mengungkapkan jika mereka memang tengah menjalani program kehamilan dan sudah menjalani konsultasi ke dokter. Oh, udah lama itu, Mas. Sekarang tinggal nunggu aja. Ntar tunggu ya teman-teman semuanya. Intinya doanya yang terbaik aja buat kita ya. Pokoknya tunggu aja kabar baiknya ya sayang. Bismillah secepatnya sih Masih kita belum pinginnya bisa pokoknya rilis. secepatnya. Belum Semoga bisa cepat hadir dan keluarga Cepat hadir kecilku jadi besok lengkap. dong bulan. Ungkapan Gilga dan Happy seolah diamini dan menjadi pertanda jika program kehamilan yang dijalani berhasil nih, apalagi pasca beredarnya sebuah video Happy yang terlihat menahan mual saat meladeni para fansnya untuk bersuah foto. Meski mual, Happy tetap tersenyum sambil sekuat tenaga menahan rasa mualnya. Salut deh ya buat Happy yang demi fans senang rela mengkesampingkan kondisinya yang sedang mual. Ada tapi nggak bisa dibilang sekarang. Jadi terima kasih teman-teman semuanya ya. Ya barengnya. Meski hingga kini Happy belum mau mengungkapkan perihal kehamilannya nih, namun seiring berjalannya waktu, Happy tak bisa lagi menutupi baby bump-nya yang semakin terlihat jelas seolah tak bisa ditutupi lagi. Selain itu, Happy terlihat mual-mual saat dirinya tengah bernyanyi, bahkan saat turun panggung, Happy langsung muntah-muntah. Mari, bisa keluar dulu. Sehat selalu Kak Hep. Ya. Hati ya Kak. Namun belum sempat mengumumkan perihal kabar kehamilannya, Happy justru mengisyaratkan telah mengalami keguguran. Dugaan netizen mencuat setelah sebuah akun TikTok membagikan postingan ulang Happy yang tengah berfoto mesra bersama Gilga. Dengan caption yang ditulisnya, ada yang beruntung dan ada pula yang belum. Ini masalah giliran aja. Dugaan netizen seolah dikuatkan saat Happy memposting ulang akun TikTok lain yang curhat soal keguguran. Dalam video yang diunggah, Happy memperlihatkan seseorang yang terbaring lemah di rumah sakit dengan caption, "Ya Allah, datangkanlah kembali adiknya di rahimku dengan versi." Semoga ini hanya kegalauan bumil Happy saja ya. Sontak saja nih, postingan Happy bikin netizen khawatir dan berharap Happy selalu dalam keadaan sehat. Ya, doa netizen seolah juga menjadi doa Happy dan Gilga. Pastinya yang ingin Gilga atau Happy Junior tetap sehat dalam rahim Happy. Apalagi nih, keduanya sudah memiliki rencana untuk masa depan calon anak mereka. Jika Happy ingin calon anaknya kelak menjadi dokter kecantikan, kira-kira kalau Gilga ingin calon anaknya nanti menjadi apa ya? Menjadi penyanyi atau membebaskan saja sesuai keinginan calon anak mereka nantinya? Ya harus dong. Semau dia lah, semau dia. Dia mau jadi apa aja boleh Jadi terserah. dokter. Kalau aku sendiri, Dokter kecantikan. aku nggak ada keinginan dia mau jadi apa sih. Yang jelas dia tidak membebani orang lain dan dia nyaman menjalani hidup. Tak perlu sesumbar di depan awak media dan mengancam lewat somasi seperti yang dilakukan Farhad Abbas, YouTuber Denny Sumargo, diam-diam melaporkan seterunya itu ke Polda Metro Jaya. Kemarin Densu hadir di Reskrimum Polda Metro Jaya untuk menjalani BAP lanjutan atas laporan yang dilayangkan oleh kuasa hukumnya, Muhammad Anwar. Rupanya Densu gercep menanggapi laporan Farhad. Pada Kamis 7 November 2024, hanya selang beberapa jam pasca Farhad mempolisikannya atas dugaan diskriminasi ras dan ujaran kebencian, Densu melaporkan balik Farhad atas dugaan pengancaman. Didampingi tim kuasa hukumnya, Densu menjawab 13 pertanyaan yang diajukan tim penyidik. Saya dipanggil
untuk membuat BAP atas laporan yang dimasukkan oleh lawyer saya. Hari ini kita memenuhi panggilan ini atas laporan kita, bukan laporan orang. Kalau kita kan diam-diam aja laporan ya. Artinya kan teman-teman tahu semua konfliknya ya kan. Dan sekarang kita di BAP. Tadi sudah ada diperiksa, ada 13 pertanyaan, panjang-panjang lah isinya. Yang kita tekankan pengancamannya ya. Sebetulnya kita melaporkan sebelum dia laporkan ya kan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, dia laporan, kita lapor. Hingga kini laporan Densu atas Farhad masih dalam tahap lidik. Sementara laporan Farhad yang diatasnamakan warga Bugis kabarnya sudah dicabut atas perintah Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muklis Fatana. Farhad yang sesumbar akan membuat laporan baru atas namanya sendiri, rupanya belum melaporkan Densu. Malah kemarin siang, beberapa jam setelah Densu pulang, gantian Farhad masuk ke ruang Reskrimum Polda Metro Jaya untuk melaporkan Andi, pengusaha UMKM yang sempat menggeruduk rumahnya dan menuntut pengembalian dana 55 miliar. Ketika disinggung soal laporan balik Densu, Farhad tidak terkejut. Ia justru tak sabar menghadapi Densu di persidangan. Udahlah, justru saya yang terancam. Kalaupun ada kalimat itu, kalau dia kurang ajar, dia datangi rumah saya, dia bikin keonaran, dia membuat kata-kata yang menghina saya. Saya haji itu dalam arti ketika dia menyerang saya. Udahlah Denny, kamu, sehebat apapun kamu ngomong ya, selama lu ngomong dengan gue, nanti masuk lagi satu laporan lagi besok ada satu laporan lagi, Ais kan. Cuma kalau udah masuk ranah hukum ya biarkan dihukum, biar polisi yang nanti berbicara. Kami juga sudah mencatat pihak-pihak yang turut menunggangi atau turut mencemarkan nama baik klien kami dalam perkara ini. Kalau aku menyembunyikan keberanianku dengan mimik dan rasa takut. Kalau dia sebaliknya menyembunyikan ketakutan dengan mimik dan gaya beraninya. Perseteruan Farhad versus Densu kini memasuki babak baru. Upaya Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan, Muklis Fatana, untuk mendamaikan Farhad dan Densu rupanya tak membuahkan hasil. Densu merasa berada di pihak yang benar, Farhad pun demikian, merasa dirinya bukan pembuat onar. Tidak apa-apa, kalau Denny merasa saya akan pendirian kan. Sekarang dia nantang saya, katanya Sirina Pace, berarti kan dia gagah gitu. Sekarang dia balik, istri saya terancam, anak saya terancam. Udah, kalau lu terancam lu lapor gua polisi, jangan lu datangin ke rumah gue. Kenapa lu gua lapor? Karena lu live siaran, lu edarin semua siaran. Beberapa pekan lalu, konflik Farhad versus Densu memanas karena Farhad mengacaukan jadwal mediasi antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim yang sudah dijadwalkan Farhad. Pada waktu yang disepakati, Agus Salim batal hadir di kantor Densu karena dilarang oleh Farhad yang ketika itu baru ditunjuk sebagai kuasa hukum Agus pada kasus penyiraman air keras yang membuat kedua mata Agus terancam buta permanen. Sejak dikawal Farhad, kisru Agus versus Novi yang dipicu oleh uang donasi justru semakin mendidih. Agus merasa uang donasi sebesar 1,5 miliar bisa digunakan buat apa saja karena tak ada pengarahan dari Novi kalau uang donasi itu hanya untuk biaya pengobatan mata. Saat sisa uang donasi sebesar 1,3 miliar dipindahkan ke rekening Yayasan Novi, Agus dan Farhad terus mencari cara untuk mendapatkan uang itu kembali. Selain melaporkan Novi atas dugaan pemerasan dan pencemaran nama baik, Agus dan Farhad juga mendesak Dinsos agar mengaudit rekening Yayasan Novi. Belakangan, kubu Agus Farhad menegaskan mereka mau berdamai dan mencabut laporan polisi bila Novi menyerahkan sisa uang donasi itu. Saya ini pengacara, bukan gagal. Yang saya hadapi ini tembok. Ini kan persoalannya gampang. Denny sudah mengatakan itu uang Agus. Tinggal Novi kasih aja uang ke Agus. Ini banyak sandiwara dan banyak dramanya gitu. Kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dengan Agus ini udah kemana-mana gitu. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi. Karena uang donasi Agus sudah menjadi polemik di media sosial, Densu menggagas polling di media sosial. Saat ditemui di Polda Metro Jaya, Densu menyebut polling itu untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat atau donatur agar uang yang mereka sumbangkan tidak sia-sia atau jatuh ke tangan pihak yang tidak membutuhkan. Tergantung itu pilihan itu, ada 3 pilihannya. Diberikan kepada Agus,
diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, dikembalikan kepada donatur kan? Ada 3 pilihan itu. Itu polling resmi ya, legal. Jadi di situ ada diawasin Menkominfo juga, kemudian ada tanda tangan surat kuasa elektronik ya jatuhnya ya. Denny, Novi, kurang kerjaan kalian. Ini udah sumbangannya buat ini, gak usah polling-polling lagi. Itu mau cari gara-gara sama saya aja. Terserah Farhad mau bilang apa, yang pasti Densu dan Novi juga sejumlah pengacara kondang yang membela mereka dan para donatur akan menindaklanjuti hasil polling itu. Sementara donatur yang boleh ikut menentukan pilihan adalah mereka yang bisa menunjukkan bukti transfer ke rekening Agus maupun Yayasan Novi. Hingga Senin kemarin, 501 donatur sudah berpartisipasi. Dari 501 donatur itu, 252 donatur dengan total uang Rp104.554.485 meminta uang donasi diberikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. Sedangkan 80 donatur meminta uang donasi mereka dikembalikan. Dan hanya 8 donatur yang memilih uang donasi diserahkan kepada Agus. Setelah dijumlahkan, uang dari 8 donatur yang ingin donasi mereka diserahkan kepada Agus hanya sejumlah Rp1.008.000. Seperlihatan saya kemarin itu paling tinggi diberikan kepada orang lain. Paling kecil itu yang diberikan kepada Agus. Ada baiknya tuh donasi memang dikembalikan kepada donatur atau pihak lain yang memang lebih membutuhkan ya. Oh, kalau gue jadi donatur, abang misalnya minta, Ki, gue bagi duit dong, gue buat beli sepatu, sepatu gue robek misalnya gitu. Ternyata abang kawin lagi, berarti gitu kan, gue ambil duit gue. Hasil polling terbaru itu lebih tragis bagi Agus ketimbang hasil polling yang diunggah di akun TikTok Novi pada 16 November lalu. Dalam TikTok itu dijelaskan dari 1,3 miliar sisa uang donasi di rekening yayasan milik Novi, para donatur menginginkan Rp882.570.266 diberikan kepada pihak lain yang membutuhkan. Sementara sebanyak Rp60.545.235 akan dikembalikan kepada donatur sesuai hasil polling. Sedangkan dari donatur yang menginginkan donasi mereka diserahkan kepada Agus hanya sebesar Rp12.458.001. Harusnya donasi 1, sekian miliar itu jadi berkat. Sekarang jadi uang panas. Itu uang udah digugat kiri, gugat kanan. Itu terima juga kayaknya udah nggak berkah. Mana-mana bro, gue juga capek ngeliatnya. Maksudnya ini kan udah donasi, udah tinggal berobat sono. Ini jadi kesinilah, kesinilah, ke Polda lah, balik lagi ke situ. Gede di Kobusier. Komen lah saya, apapun yang terjadi, udahlah. Saya cukup pasrah diri aja sama Allah, udah itu aja yang terpenting. Terkait hasil polling yang dianggap merugikan kliennya itu, Farhad Sumbar akan melaporkan pihak-pihak yang terlibat dalam polling itu. Mungkinkah Farhad juga akan melaporkan ratusan donatur yang meralat donasi mereka untuk Agus? Kalau memang begitu berani, besok juga Denny dengan Novi saya laporin lagi. Dia mengganggu uangnya Agus. Saya nggak ada tujuan minta maaf ke dia. Saya tujuan kemarin ngomong ke timnya dia, supaya timnya dia nyampein ke beliau untuk membereskan masalah Agus dan Novi, cari mediasi terbaik. Karena kasihan Agusnya nanti. Otot besi, urat kawat. Dia frustasi, gue masih kuat. Laga Timnas Indonesia melawan Timnas Arab Saudi pada matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta malam nanti akan menjadi pertaruhan bagi karir pelatih asal Korea Selatan Shin Tae-yong. Pasalnya, di sisa 5 laga ini, STY demikian ia karib disapa, ditarget harus mampu mencuri poin, salah satunya saat menjamu tim dari Saudi Arabia. Untuk memaksimalkan performa tim, hingga kemarin para punggawa timnas Garuda pun masih fokus menjalani sesi latihan. Latihannya sangat bagus, anak-anak punya optimis. Kan kita usaha. Yang saya tidak suka kalau kita itu bermain tidak maksimal. Bahkan di game-game yang kitanya harus menang, tidak menang. Namanya sepak bola itu drama. Setelah game Saudi baru ada evaluasi. I think the game against Saudi is a really important game. I think we have to win this game. I
We speak with each other. We had a meeting. What I said before, we reflect on the game against Japan and still together as a team. Everybody support each other, and I think that's the most important. Kekecewaan itu kan diluapkan, selanjutnya dijadikan motivasi pada para pemain. Mungkin pas kemarin itu lagi underperform ya semuanya, atau ada kendala apa, aku juga nggak tahu. Pokoknya sih line up waktu Indonesia lawan Arab sih menurut aku sih udah bagus sih. Ya pasti ya, mereka pasti akan selalu ngasih yang terbaik, terus benar-benar nggak mengacaukan ekspektasi kita semua. Di balik keseriusan latihan para punggawa timnas Garuda jelang menghadapi salah satu tim yang selalu langganan masuk Piala Dunia, tak mengurangi tingkah kerendeman para pemain timnas untuk mengusir ketegangan di sela latihan. Salah satunya aksi kocak bek timnas Rizky Ridho yang mencoba meniru gaya berjalan pemain bertahan lainnya Justin Hubner. Mirip banget ya parodinya. Lihat tuh sampai bikin pemain nahan ketawa saat Ridho meragain gaya jalan Justin dengan wajah serius. Nah, kalau ini giliran Ivan Jenner yang mencoba menirukan gaya lemparan jauh Pratama Arhan. Kira-kira Ivar bisa nggak ya niruin gaya lemparan Arhan yang suka bikin panik penjaga gawang lawan ini? Ternyata nggak mudah ya Bang. Emang cuma Arhan yang bisa melakukan gaya lemparan ke dalam dengan jangkauan yang jauh. Selain tingkah kerendeman Rizky Ridho dan Ivar di ruangan cukur rambut yang didatangkan khusus bagi para punggawa timnas, Rafael Struijk dan Shane Patinama memilih gaya rambut yang sama. Bahkan supaya ukuran rambutnya akurat, Rafael ikut mengukur langsung. Sementara Martin Pas juga menjalani cukur rambut termasuk Ragnar Oratmangun. Biarlah orang berkata apa. Sementara Arhan memilih mencukur jenggot dan kumis agar tampil lebih klimis. Nah, kayak gimana sih penampilan punggawa timnas dengan cukuran khas masing-masing? Di luar keseriusan latihan dan aksi random para punggawa timnas, publik sepak bola terutama para selebriti berharap laga melawan Saudi Arabia nanti bisa menjadi ajang pembuktian punggawa timnas untuk meraih poin maksimal yakni kemenangan. Bahkan sejumlah selebriti sudah menyiapkan diri untuk nonton bareng hingga menonton langsung ke GBK. Lantas apa saja harapan mereka? Akankah punggawa Garuda tanpa dua pemain bertahan yang cedera seperti Kevin Dix dan Miss Hilgers mampu memenangkan laga penentuan ini? Dan mereka itu kan datang ke Indonesia dengan segala pengorbanan loh. Mereka itu benar-benar melepas warga negara, mereka juga harus selesai main balik segala. Ada resiko cedera, Kevin Dix ini kan cedera. Ya, dia lagi usaha recover, tapi kan cedera. Tidak dapat apa-apa, dalam arti benar-benar mereka merah putih saja, mereka tidak ada kompensasi apa-apa. Wah, skor itu selalu sulit, tapi kalau kita menang tipis. 1-0 kayaknya deh. Bisa lah menang 2-1 lah.